جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعوذك ونستعوذك يا وبلدنا وأنتنا وأنا كل شيء أعطيتنا وجعلنا ويعطيك لك وعنك وعنك يا ربك كل شيطان مريض وجبار عنيد وفي عبادك بمسات كل شر على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا بالتقوى والاستقامة. اللهم ارزقنا بالتقوى والاستقامة. اللهم ارزقنا بالتقوى والاستقامة وعلى بالهديك تدابا بقضاء رحمة آمين. الله يرجعنا بجلالك وجلالك وسيدنا محمد الأمين ولا سنة من تابت الأرض. آمين يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يقدس سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian pembacaan Ratibul Atas, mudah-mudahan apa yang kita baca senantiasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, terus selanjutnya kita sama-sama kita dengarkan, kita ikuti pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh kita Ustaz Muhammad Jaili. Kepadanya saya persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima an-nahwa wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ala khairi ittiba' wa jannah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah ta'ala. Faqad qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ma yutlaqu ijtinabuhu fil wudu' wajtanib fi wudu'ika sab'an. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bab ibadah, ya, mengulangi sedikit masalah bab ibadah untuk supaya kita ingat-ingat lagi, untuk supaya kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang kurang, wabil khusus di dalam bab wudu. Ma yutlabu ijtinabu fil wudu', yaitu yang dituntut untuk dihindari di dalam wudu. Jadi ketika kita wudu ataupun selesai wudu
Ya, ini ada beberapa hal yang hendaknya kita hindari. Lah, di dalam menghindari ini bukan berarti wudhu kita batal kalau kita kerjain, enggak. Ya, bukan berarti batal. Akan tetapi dihindari karena apa? Karena ini hukumnya makruh. Yang dimaksud makruh itu kalau dilaksanakan tidak mendapatkan pahala, nah kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya ini. Wajibnya free wudhu 3 sabaan. Kata Imam Ghazali, hindarilah ketika kamu melaksanakan wudhu ataupun selepas wudhu daripada 7 perkara. Yang pertama, la tanfud ya biadaika fatarasyul ma. Janganlah kamu mengiplat-iplatkan air atau menciprat-cipratkan air ketika setelah wudhu. Ya, habis wudhu kemudian diusap ciprat gitu Pak. Diusap, diplatin ataupun di tangan karena takut basah, ya jangan. Atau kadang-kadang dilap, ya. Habis wudhu dilap tangannya, kakinya, takut basah. Karena apa? Karena ketika anggota badan kita basah itu adalah menghapus dosa. Basah dengan wudhu tentunya. Basah dengan wudhu. 1 tetesan itu adalah pelebur dosa. Ya. Di dalam hadis disebutkan, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu kharajat khatayahu min jasadihi hatta tahruja min tahti adhurihi. Barang siapa yang jadi wudhu kemudian disempurnakan wudhunya, disempurnakan itu basuhannya itu diratai, kemudian dibacain doa. Ya, baca doa. Selepas wudhu dia juga baca doa. Maka airnya itu adalah pelebur dosa. Tentunya dosa-dosa kecil. Dosa-dosanya akan keluar daripada anggota badannya sampai di bawah kuku-kukunya. Ya. Daripada dosa-dosa kecil. Ya, karena itu makruh hukumnya setelah wudhu kemudian diusap ataupun dicipratkan. Dilap, dikeringkan, ini hukumnya makruh. Kemudian yang kedua, wala tartimu wajhaka wala rasaka bil ma'i latman. Janganlah kamu menamparkan wajahmu dan juga kepalamu dengan air. Jadi kalau wudhu ini jangan sampai apa namanya? Oh, kayak begini bro, dengan air. Sampai nyipratin air. Sampai kadang-kadang tetangganya kebasahan. Ya, jangan sampai. Jangan sampai. Karena apa? Karena wudhu itu mengalirkan air, ya, bukan mencipratkan, bukan. Ya, beda mengusap sama apa membasuh. Ya. Kalau mengusap itu jadi kita ngambil air, kemudian kita alirkan dulu, habis itu diusap. Ya, dia ambil air, dialirin, habis itu baru diusap. Sama, tangan juga sama. Ya, diambil air baru diusap. Jadi biarin ngalir dulu, habis itu baru diratain. Nah ini, jadi bukan maksudnya ya namanya mengalir juga, tapi nggak sampai kenceng kayak gitu ya. Jadi hal seperti ini makruh. Jadi harus dialirkan airnya dulu. Ya, harus dialirkan airnya dulu. Adapun mengusap, lah kalau mengusap itu tidak seperti ini. Ngambil air, kemudian langsung diratain, nggak dialirin dulu, ya langsung diratain. Nah ini namanya mengusap. Ya, tapi kalau dari jauh ini namanya juga mengalirkan. Ya, kalau dari jauh kan biasanya kalau kolam itu bikinin, ini namanya mengalirkan air. Tapi dicepretin. Ya, tapi dicepretin ini yang makruh hukumnya. Ya, sampai dicepretin ini hukumnya makruh. Ya, harusnya alirin dulu. Nah itu kalau dialirin ini hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wala tatakallamu fi asna'il wudu, dan janganlah kamu berbicara di tengah-tengah wudu. Ya, di tengah-tengah wudu ya dilarang untuk berbicara. Ya, ini hukumnya makruh kalau berbicara. Ya. Ada yang nanya.
gitu ya. Kecuali kalau untuk mengingatkan, ya ini basuhan tangan kamu kurang, ya kurang sedikit ke atas, nah itu boleh. Atau untuk mengajari, ya untuk mengajarkan. Semisal dulu pernah Sayyidina Hasan Husain ya melihat ada orang tua yang wudhunya ini acak-acakan, Akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain mengatakan, wahai orang tua, ya, wahai bapak, lihat wudhu kami, perhatikan mana yang paling bagus. Ya, akhirnya wudhu secara sempurna sambil doa-doanya. Ya, akhirnya orang tua itu dengan sekadar melihat, mengetahui bahwasannya wudhu dia kurang sempurna. Ya. Kemudian ini hukumnya makruh. Ini kadang-kadang wudhu sambil ketawa-ketawa ya wudhu sambil ketawa-ketawa, terus kemudian godain. Nah ini hukumnya makruh, ya hukumnya makruh. Kemudian wala tajid fil ghusli ala salasi marrat. Dan janganlah kamu menambah basuhan lebih daripada 3 kali. Ya. Basuhan lebih daripada 3 kali ini hukumnya makruh. Kalau 1 kali hukumnya wajib. Ya, kalau 1 kali hukumnya wajib. Jadi dibasuh. Kadang-kadang kan habis basuh ini basuhan keberapa ya? Dibasuh lagi. Ya. Kayaknya kurang sempurna, dibasuh lagi. Nah ini jangan. Ya, ini hukumnya makruh. Ya, kalau basuh itu 3 kali. Ya, kalau basuh 3 kali. Ini sempurnanya. Namun kalau misalnya kita was-was, ya ini berapa ya? Makanya kalau bisa basuhan pertama itu ratain dulu, ya diratakan dulu. Memang kadang-kadang was-was ini nggak di mana. Kadang-kadang orang alim juga kena penyakit was-was. Ya, jadi was-was ini daripada setan harus kita lawan, ya harus kita lawan. Kalau memang satu itu udah kita tetapin dalam hati. Ya, memang kalau di dalam ibadah ini udah pasti ada was-was. Ya. Wala tuksir sompal ma min ghairi hajatin bi mujarradil waswas. Dan janganlah kamu memperbanyak mengalirkan air. Nyiramnya kebanyakan min ghairi hajatin tanpa ada kebutuhan. Ya, tanpa butuh dengan benar ya. Jangan sampai banyak-banyak bimujarradil waswasah karena waswas. Balil muwaswisin syaitanun yadhaku bihim yuqalu lahu al-had. Bagi orang yang selalu waswas, ini selalu ditertawai oleh setan yang mana setan itu bernama walhan. Jadi kalau waswas, ini basuhnya 3 kali ditambah lagi, itu setan itu ketawa. Ya, ketawa, kamu diperintahin basuh 3 kok basuh 4. Lah setan itu ketawa. Jadi jangan sampai diketawain oleh setan. Nah, makanya kalau kita was-was ingat setan aja. Ya, jangan sampai diketawain setan. Kadang-kadang kita kalau kerja, ya, kita nggak benar diketawain orang. Ya, kalau kita ibadah nggak benar diketawain setan. Ya, kita ingat setan. Ya, setan itu pasti akan selalu menggoda kita. Begitu juga kadang-kadang sholat, Allah balik lagi. Ya, itu diketahui setan. Ya, kita harus lawan. Harus dilawan. Lawannya apa? Ya, kalau sholat itu sebelum kita sholat baca Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian niatnya akan dikencengin, dikeraskan suaranya. Sekiranya hatinya udah mantap, lah baru dia takbiratul ihram. Begitu juga ketika wudu, ya kalau misalnya hatinya kurang mantap, maka basuhan yang pertama dulu dimantapkan. Ya, basuhan pertama dimantapkan. Pokoknya harus dilawan, supaya tidak ditertawai oleh setan. Wala tatawaddu bil ma'i musyammas. Dan janganlah kamu berwudu dengan air musyammas. Ya.
Wudhu dengan air musammas ini adalah wudhu airnya terkena cahaya matahari. Ya, airnya terkena cahaya matahari dan juga tempatnya ini terbuat dari besi. Nah ini jangan. Nah, karena apa? Karena ini menyebabkan penyakit baros, ya, penyakit belang. Ya, menyebabkan penyakit belang. Belang itu yang apa namanya kayak penyakit kulit. Ya, penyakit kulit tapi menular. Ini karena kuman-kuman yang keluar daripada besi, ya, yang keluar dari besi, kemudian karena kena panas. Nah, kalau wudhu dengan air yang terkena cahaya matahari, ya, saking panasnya sehingga keluar kuman. Kalau mungkin di Indonesia itu panasnya masih biasa. Ya. Kalau mungkin di Mesir ataupun mungkin di Hadramut, ya, ini panasnya itu nyengat, ya, panasnya itu nyengat, jadi memungkinkan keluar kuman. Kalau masih Indonesia nggak masalah. Ya. Cuman ini hukumnya makruh dengan wudhu dengan air yang musammas. Dan juga dimakruhkan wudhu dengan air panas. Ya, kalau air panas malah bisa ini melepuh. Ya. Makruh. Ya, ini hukumnya makruh. Ya. Dan juga dimakruhkan wudhu dengan air dingin. Ya, saking dinginnya, maka ini hukumnya makruh karena wudhunya akhirnya cepet-cepetan. Bahari sab'atu makruhah bil wudhu, ini adalah 7 yang dimakruhkan di dalam wudhu. Wa fil babat anna ma dzakarallaha inda wudhuhi taharahu jasadahu kullahu. Di dalam hadis disebutkan bahwasannya barang siapa yang wudhu, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika wudhunya, maka Allah akan sucikan anggota badannya. Ya. Allah akan sucikan anggota badannya. Apalagi kalau habis wudhu dia baca doa. Habis wudhu dia baca doa. Wudhunya itu akan naik ke langit, kemudian membacakan istighfar untuknya sampai nanti hari kiamat. Ini bagi orang yang ketika wudhu dia membaca doa. Wabil khusus ba'dal wudhu, setelah wudhu. Dikatakan di dalam sebuah hadis, man tawadda'a, ya, faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang setelah wudhu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyah, akan dibuka 8 pintu surga. Ya, barang siapa yang membaca setelah wudhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibuka 8 pintu surga, terserah dia mau masuk ke mana. Ini fadilah doa setelah wudhu. Oleh karena itu, ya, kalau memang sudah hafal ya doa wudhu, maka jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan karena itu surga kita. Ya, karena itu surga kita. Wa malam yakur, la wa malam yakurillah lam yudhir minhu illa ma asaqallah. Barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika wudhunya, maka tidak akan dibersihkan kecuali yang dia baca, kecuali yang terkena, kecuali yang dia baca, kecuali yang dia baca saja. Kalau yang enggak, ya enggak. Tapi hukum wudhunya tetap sah. Ya, hukum wudhunya tetap sah. Cuman kalau segi pahala, ya tentunya beda dengan orang yang baca doa. Kemudian ada ghusli. Ini adalah tadi kesunahan dan juga kemakruhan. Jadi ketika kita wudhu, ya, ini selain kita sudah bisa wudhu dengan sempurna, marilah kita setelah wudhu baca doa. Kemudian wudhu ini juga disunahkan. Sunnah setiap pengajian kita baca wudhu. Kemudian sebelum tidur kita
baca wudu. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang sebelum wudu, ya, sebelum tidur dia wudu, ya, sebelum tidur ya wudu dulu. Nah ini tidak meninggal ketika malam itu kecuali dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum tidur wudu dulu. Ya. Dan wudu ini tidak batal dengan kesentuh istri, tidak batal. Ya. Karena apa? Karena ini wudu memang di dalam segi fikih ini membatalkan, tapi di dalam anjurannya Rasulullah SAW ini adalah untuk adab sebelum tidur, ya, adab sebelum tidur. Namun secara fikih memang membatalkan. Namun menurut Imam Suyuti, ya, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah wudu yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan berhubungan suami istri. Ini menurut Imam Suyuti, ya, menurut Imam Suyuti. Jadi disunahkan. Kemudian ketika marah, ya, ketika marah ini disunahkan untuk wudu. Fa'inal ghadab minasyaiton, karena marah itu daripada setan. Ya. Wa inna syaiton khuliqa minan nar, hanya saja setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tatfa'un nar bil ma, hanya saja api itu dipadamkan dengan air. Api kalahnya dengan air. Baida qadima ahadukum falyatawadda, kata Rasulullah. Apabila salah satu kalian dari dalam keadaan marah, maka hendaknya wudu. Ya, maka hendaknya wudu. Kalau misalnya wudu ini enggak manjur, ya, misalnya wudu ini kurang manjur, udah tidur. Ya, udah tidur. Nah, ini daripada kesunahan wudu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin. 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 Kemudian saya terangkan di sini adabul ghusli, adab mandi besar. Ya, ini terkadang banyak yang suka lupa. Ya, mandi besar ini hukumnya wajib. Ya, mandi besar ini hukumnya wajib. Fa'in asabat janabah min ihtilam, apabila kita dalam keadaan junub gara-gara mimpi basah atau karena berhubungan suami istri, maka yang pertama adalah kita siapkan airnya dulu. Ya, yang pertama kita siapkan air dulu. Kemudian kita basuh tangan. Ya, basuh tangan. Jangan sampai langsung memasukkan tangan ke dalam air. Kalau misalnya air itu sedikit, ya, kita kan habis tidur kan nggak tahu tangan kita nyentuh najis apa enggak. Ya, jadi jangan sampai kita langsung masukkan tangan kita ke dalam air. Harus dicuci dulu. Kalau memang kita nggak tahu ini hukumnya najis apa enggak, ini bisa hukumnya makruh. Kalau memang kita yakin ini najis, kena darah atau kena kencing, maka ini hukumnya najis. Ya, harus dicuci. Kalau kita langsung masukkan ke dalam air itu sedikit, najis semua. Ya, nggak sah dibuat mandinya. Oleh karena itu, cuci tangan dulu. Kemudian setelah cuci tangan, hilangkan kotoran-kotoran, ya, yang ada dalam badan kita. Ya, disuciin dulu. Habis sudah dibasuh, kemudian disunahkan untuk wudu. Ya, wudu kayak wudu biasa. Lah wudu biasa, kemudian disisakan kaki nanti. Ya, kaki itu nanti. Kemudian setelah wudu, maka basuhlah air ke kepala dulu 3 kali sambil niat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Kalau memang nggak bisa, boleh pakai bahasa besar. Ya, saya niat mandi besar fardu karena Allah Ta'ala. Ya, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Ya, fardu karena Allah Ta'ala. Kepala dulu. Ya, habis kepala, setelah itu bagian yang kanan.
Bagian yang kanan depan. Ya. Setelah kanan depan, kanan belakang. Setelah kanan belakang, kiri depan, kemudian kiri belakang. Ya, habis itu kaki. Habis itu kaki. Ini secara sunnah. Lah ini dilaksanakan disiram sebanyak 3 kali. Ya, kalau memang nggak mau ribet pakai selang. Ya, kalau memang nggak mau ribet, ini 3 kali. Ya, jadi hati-hati untuk menyentuh kemaluan. Karena apa? Kalau udah menyentuh kemaluan nanti wudhu lagi, batal wudhu kita. Ya, batal wudhu kita. Ya, hati-hati. Nah, ini wajib untuk dibasuh semuanya dengan air. Ya, nggak boleh ada yang terkecuali. Kalau misalnya ada semir, ya, semir rambut yang itu nggak masuk air ke dalam kulit, ya, ke dalam anggota badan, maka wajib dihilangkan. Ya, wajib dihilangkan. Kemudian kotoran-kotoran yang ada di kuku ini wajib dihilangkan. Harus nyampe semuanya, ya, harus nyampe. Oleh karena itu, ketika memakai cat, ya, cat kuku, misalnya kutek, misalnya ini wajib dihilangkan. Ya, wajib dihilangkan sebelum mandi. Jadi nggak boleh terkecuali sedikit pun, ya, nggak kena air. Ya. Seluruh anggota badan semuanya harus kena air. Itu adalah adab-adab daripada mandi besar. Beda dengan memandikan mayit. Nanti kita terangin. Ya, minggu besok. Ya, minggu besok kita terangkan cara memandikan mayit. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini membawa manfaat. Amin Allah. Dan juga mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama. Amin Allah. Dan juga ketika kita jenang dalam keadaan junub, ya, baik mimpi basah ataupun karena berhubungan suami istri, ya, ini wajib hukumnya untuk mandi besar. Ya, wajib untuk hukumnya mandi besar. Kalau memang nggak langsung mandi, kata Al-Habib Abdullah Haddad, ya, dianjurkan untuk wudhu. Minimal jangan sampai nggak wudhu. Ya. Kalau memang mandinya besok pagi, ya, disunahkan wudhu dulu, habis itu tidur. Ya, ini adalah daripada anjuran Al-Habib Abdullah Haddad. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawbatan fi kulli hawba wa sulana awrati wa amini rawati ghafir li walidina rabbi wa mawludina wa ahli wa ikhwani wa sayyidul khiblani وَقُلْ مَحَبَّا أَوْ جِرَةٍ أَوْ سُلْطَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ آمين يا ربي اسمع فلا موجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول أخطاء كل سول صلى وسلم ربي عليه أجل حبيب وآله وصحبه عدالة ششبه والحمد لله في البدء والتناهي أنت كثير النهي مع أبد النسائي